Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa ni'matillah, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan kita berkumpul bersama di sini ya. Ini di belakang layar ada beberapa yang nonton, yang menyaksikan dan sambil mencari pelajaran baru juga ya. Dan kebetulan saat ini alhamdulillah kita kedatangan tamu dan memang kita sengaja ingin menggali ilmunya gitu dari sudut pandang yang tentunya agak sedikit berbeda. Kenapa agak sedikit berbeda? Ya, karena ada agak sedikit berbeda. Jadi nggak berbeda banget gitu. Tapi ada sedikit perbedaan. Nah, kenapa kok harus mencari pandangan yang sedikit berbeda? Karena supaya kita juga mengetahui bahwa ilmu di dunia ini bukan hanya satu dan banyak ya. Kita mempelajari dari sudut pandang lain untuk apa? Agar kita lebih memahami jati diri kita juga. Gitu. Jadi kita bisa menempatkan diri kita bisa menempatkan posisi kita, gitu. Kita nih di mana dan seperti apa dan harus apa. Nanti kita bisa memetik hikmahnya dari obrolan yang akan yang nanti akan kita ngobrol gitu. Maaf agak pabelit sedikit karena mungkin masih sedikit pabaliut ya kalau orang sudah bilang gitu, masih dalam tahap belajar. Ibu yang kita undang ini, beliau ini adalah seorang guru dan seorang bukan guru ya, kalau guru biasanya guru juga sih, guru juga sama gitu. Cuman kalau di kampus itu beda namanya, disebutnya dosen ya gitu. Dan kebetulan beliau bertugas di salah satu kampus gitu. Alhamdulillah nanti kita ingin mencari ilmu psikologi atau parapsikologi ya gitu dari beliau. Nah, tapi sebelum mulai kita kenalan dulu gitu. Berhubung saya juga belum kenal, jadi sekalian kenalan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Iya, sama-sama. Jauh-jauh dari Bandung. Ya, Bandung agak coret sih. Ibu dengan siapa namanya? Tepangan hela. Tuti Tuti Sojakusuma. Nah, Ibu Tuti ini sekarang masih aktif di mana? Saya masih mengajar karena pegawai negeri ya, nggak bisa mundur. Jadi saya masih ngajar di salah satu universitas negeri di Bandung ya, yang ada psikologinya. Nah, boleh dicari? Ya, pasti cuma satu. Kalau mau mencari, salah satu universitas di Bandung yang ada psikologinya ya. Nah, nanti ini sangat berkaitan. Kenapa saya bilang sangat berkaitan? Tentunya di dunia ilmu gaib juga itu tidak lepas dari pelajaran parapsikologi ya. Parapsikologi itu kenapa ada parapsikologi? Karena ada psikologi tadinya, ada psikologi. Nah, dari psikologi itu makanya bisa jadi ada parapsikologi dan satu sama lainnya gitu ya, saling berkaitan intinya. Kenapa saling berkaitan? Karena punya titik temu masing-masing. Gitu. Maksud titik temu masing-masing itu yang ini ada titik temu, yang ini ada titik temu. Meskipun memang sedikit berbeda gitu, karena dari namanya juga berbeda ya, parapsikologi dan psikologi. Itu nanti untuk lebih jelasnya mungkin dengan ahlinya. Gitu. Nah, yang saya ingin pertanyakan tuh gini, di kalangan kita masyarakat itu Ibu ya, mungkin nanti Ibu Tuti berikan penjelasan, karena tidak bisa dipungkiri di negara kita ini, di negeri kita ini, bahkan bukan di negeri kita aja ya, sebetulnya di Asia ya. Di Asia ini sangat identik sekali dengan mistik ya, atau dengan ilmu gaib. Nah, yang membuat saya bertanya-tanya, kalau ilmu gaib jin itu udah pasti ada ya. Kenapa dibilang udah pasti ada? Karena banyak orang yang melakukan. Cuman secara psikologi, ini saya mintanya secara psikologi. Kenapa kok ada orang yang sampai tega melukai orang lain?
dengan memakai jasa jin itu ada penjelasannya nggak Bu secara psikologi? Bisa ada. Saya ambil teori yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ini teori kebutuhan ya, teori motif. Motif itu adalah perilakunya yang membuat seseorang melakukan sesuatu itu motif. Ya, motifnya apa sih? Dia nyuri kan gitu ya. Jadi apa yang membuat seseorang melakukan itu? Nah, dalam teori motivasi itu tuh kayak circle ya. Motivasi itu kayak lingkaran. Dimulai dengan adanya hasrat, adanya keinginan, adanya kebutuhan. Kebutuhan ini dia akan menggerakkan energi di dalam badan kita. Kita ini energi semua kan badannya. Sampai ke tujuan yaitu pemenuhan kebutuhan. Nah, kalau si kebutuhan sudah dipenuhi maka mereda kebutuhannya sampai muncul lagi. Sama dengan kita makan. Makan itu kebutuhan dasar. Begitu kita lapar, maka kita bergerak untuk mencari makan. Setelah kita makan, mereda tuh kebutuhan makannya, muncul yang lain, pengen minum. Lingkarannya sama. Ya. Nah, itu adalah kebutuhan yang paling dasar. Di teori itu, dari kebutuhan dasar kalau sudah terpenuhi naik ke kebutuhan sandang pangan naik ke kebutuhan untuk dihargai, dari hargai kemudian belonging, artinya menjadi bagian dari kelompok. Itu lagi adalah saya ingin diakui, saya ingin berprestasi, itu ada teorinya. Jadi kalau seseorang ini tidak selesai, dia nggak naik ke tingkat berikutnya. Terus saja di kebutuhan dasar, terus saja di kebutuhan pangan, gonta-ganti mobil, karena nggak terus-terusan, tapi nggak naik kelas gitu dalam hal itunya. Ya, jadi orang biasanya harus bisa menguasai mana kebutuhan yang saya memang perlukan. Cukuplah makan 3 kali aja sehari, nggak usah 5 kali, nggak usah di restoran misalnya. Nah, kalau itu udah cukup maka saya naik ke kebutuhan yang berikutnya sampai yang dia terakhir paling atas itu aktualisasi diri, yaitu siapa saya mau jadi siapa. Itu kebutuhan yang paling utama. Makanya nggak aneh kan ada lihat orang yang asalnya dokter jadi penyanyi, dokter jadi musisi. Nah, itu aktualisasi diri. Itu kalau teori itu. Bisa juga teori yang ini Kang, 3 nih, ini saya rasa ini mungkin cocok ya. Ada satu teori motif sosial, sama motivasi. Dalam konteks manusia berinteraksi sama orang lain. Ada motif prestasi, ada motif berkuasa, dan ada motif berteman. Tiap orang punya 3 ini, tapi mana yang dominan ini beda. Ya, tanda-tandanya apa? Orang yang berprestasi, orang yang punya motif prestasi, itu selalu punya tindakannya adalah selalu ingin lebih baik dari kemarin. Itu orang berprestasi. Atlet harus punya ini karena dia harus bisa memperbaiki rekor kemarin. Jadi dia tidak mengambil ukurannya orang lain, tapi ukurannya adalah saya kemarin. Saya kemarin dapat B, saya harus A. Gitu. Nah, kalau boleh saya katakan di penelitian orang Indonesia tuh sedikit sekali yang punya motif prestasi tinggi. Sedikit. Kebanyakan, ini mungkin harus diteliti lagi ya. Tapi kebanyakan orang Indonesia punya motif power. Power itu kekuasaan. Kekuasaan itu ingin mempengaruhi orang lain. Ya, ciri-cirinya kolektor. Kolektor itu power. Ya. Kemudian bisa juga dia inginnya kalau di organisasi pemimpin. Itu power. Power betul harus untuk pemimpin harus ada, tapi yang lainnya harus berimbang. Ya, jadi itu kayak profil. Nah, kalau yang bersahabat, ini dia nggak pernah bisa hidup tanpa orang lain. Kalau nggak ada orang lain, itu cirinya gampang. Orang yang nggak pernah lepas dari HP, nah itu pasti power, itu pasti afiliasi, itu pasti pertemanan motifnya. Karena dia harus connect terus sama orang lain. Ya, gitu. Nah, ini yang mempengaruhi. Kalau kebutuhan ini, sekarang dia adalah seorang yang power besar, kekuasaan, kemudian di kantornya yang dipilih jadi atasan dia orang yang dia nggak suka, maunya dia, tapi dia nggak bisa ngelawan karena itu adalah pilihan dari bos.
karena kita di Indonesia punya pilihan, selain kita menunjukkan prestasi, selain kita memberikan upeti, artinya nyogok, yang ketiga, kenapa nggak kita santet aja gitu kan? Nah, gitu. Mungkin Bisa jadi dari situ berarti power ya. bisa salah satunya power. Atau tadi kebutuhan yang 6 tadi ya. Iya. Saya pengen punya mobil bagus, tetangga punya mobil bagus. Kenapa dia mobilnya bagus, saya nggak bisa? Jadi pemicu ya. Nah, jadi nggak bisa mengelola emosi terkait kebutuhannya. Jadi emosi yang tidak terkendali ya. Keluarnya begitu. Jadi yang diperlukan kalau dari psikologi ya, biasanya yang kalau kita konseling atau apa, itu yang kita lakukan adalah bagaimana meregulasi emosi. Nah, gimana tuh caranya? Jadi regulasi itu artinya mengendalikan, Ya. Bukan hanya mengendalikan sebetulnya. Kalau mengendalikan jangan keluar dan gini. Tapi regulasi itu bisa mengubah menjadi sesuatu yang positif. Nah, itu lebih bagus. Nah, gitu. Jadi regulasi itu tidak hanya ini jangan keluar yang negatif, tapi juga buatlah sesuatu yang lebih baik. Gitu. Jadi misalnya ini sekarang lagi terkenal ya di luaran ini, di dunia luar yang namanya well-being atau kesejahteraan, ya, happiness, kebahagiaan. Itu sekarang lagi diteliti di mana-mana ya. Orang Indonesia kayak apa happinessnya gitu ya. Cukup makan nasi gitu ya. Selesai, udah nggak makan nasi, nggak ketemu nasi, Baru galau. sedih sekali ya. Bisa 3 hari 3 malam itu sedih sekali kalau sehari nggak ketemu nasi kan. Itu happiness. Happiness buat orang Indonesia gitu. Kayak hari ya. Jadi jangan susah-susah kan gitu ya. Iya. Nah, tapi happiness buat orang Amerika lain. Beda lagi ya. Ya, jadi kita yang orang Indonesia aja belum nemu tuh kebahagiaan orang Indonesia apa. Saya mau tanya bapak-bapak sini aja satu-satu tanya. Kreatif ya. Bapak bahagia kalau apa Pak? Kreatif pasti. Iya kan? Iya, Oh, betul. pasti lain-lain. Dan itu nggak masalah. Nah, tetapi sekarang kalau seseorang dia ingin bahagia, tapi tidak tahu bagaimana bahagia, lalu dia nggak suka lihat orang yang bahagia. Jadi apa ya kalau bahasa Sunda mah geuleuh we gitu. Bawaan. Kenapa sih itu bahagia saya nggak bisa? Itu jealousy. Jelas. Jadi iri, Ya. dengki, keluar semua. Itu adalah gradasinya dari emosi. Emosi itu nggak cuma sedih, senang, tetapi dari sedih ke senang ini ada gradasi ya. Gradasi itu ada tingkatan, ada levelnya. Jadi dari sedih, kecewa, kesel itu makin dalam tuh. Kalau sedih aja selesai. Oh, gitu. Tapi kalau geluh tadinya geluh apa ya bahasa Indonesia. Jadi kalau benci nggak suka jadi satu, jengkel ya. Nah, itu tuh ngewa itu lebih dalam itu. Ya, itu lebih dalam. Ngangkatnya rada susah. Karena apa? Karena orang tahu bahwa itu tidak baik secara budaya. Nggak boleh ngomong. Gitu. Jadi itu yang susahnya di konseling. Kadang-kadang kita harus mengangkat emosi-emosi yang negatif. Harus dia akui dan dia terima. Saya manusia normal, makanya saya punya ini. Normal loh orang punya itu. Normal. Tinggal sekarang mau bagaimanakan. Ubah jadi positif. Gitu ya. Berarti harus ada pengarahan khusus yang memang ahli di bidangnya. Jadi kalau kamu benci, kenapa sih coba kamu sekarang ada ya ini metodenya, terapinya misalnya coba kamu sekarang kamu kalau pagi keluar barengan sama dia keluar tetangga nih. Iya. Terus ngobrol, siapa aja selamat pagi. Itu Besok, terapi itu terapi harian. Besok kalau ketemu lagi apa kabar? Nggak mau pasti dia kan gitu ya. Pasti berat. Tapi coba. Terus begitu udah selesai kita ketemu lagi, biasanya tanya, waktu kamu bilang apa kabar dia apa? Baik. Oke. Terus kamu rasanya apa? Bingung. Nah, bisa jawab kan? Dan memang nggak ada asal muasalnya kan, geuleuh we gitu tak. Kan kembali lagi itu ya. Geuleuh teh nggak ada sebabnya gitu. Pokoknya saya sebel aja dia karena dia lebih kaya. Betul. Anda tahu geuleuh? Copang terjemahkan atau geuleuh teh apa? Geuleuh itu adalah tapi sesuatu ya. Jadi saya nggak suka. Iya. Karena tetangga saya lebih kaya, dia punya mobil yang saya inginkan, dia punya rumah yang saya pengen dari dulu, padahal suaminya teh kerja apa sih? Gitu tak. Atau punya suami lebih cakep, saya teh aduh
pengen yang kayak nah bisa, apapun bisa itu. Bisa terjadi ya. Bisa. Itu yang emosi tuh penyakit yang paling susah. Penyakit yang paling susah dikuasai memang betul menurut ibu ya. Diobati nggak susah. Susah. Kalau orangnya nggak mau. Kalau orangnya nggak mau. Itu makanya di agama kita dianjurkan perbanyak baca Al-Quran. Untuk apa? Baca Al-Quran itu untuk merawat hati dan pikiran kita 5 waktu. Jadi saat kita berwudu, sholat, membaca Al-Quran, jadi kita bisa membuang energi negatif dan sehingga bisa menjadi tentram, damai gitu. Itu terapi yang sangat bagus. Jadi selamat dijalankan dan harus dijalankan. Harus. Itu bagian dari terapi jiwa atau hati dan pikiran kita supaya ada ketenangan. Gitu. Dan terkadang juga mungkin ada yang minum lalu duduk katanya kalau saat emosi. Nah, itu juga bisa masuk. Kenapa? Kalau saat minum, jadi air itu kan hawanya dingin ya. Saat emosi kan panas. Jadi bisa sedikit mendinginkan. Duduk, kenapa harus duduk? Karena ketika kita berdiri, sirkulasi darah itu kan lurus, ya. Jadi lurus dari atas ke bawah. Dan di bawah ini kalau secara energi kan ada energi magnet ya. Ada energi bumi itu mengandung kekuatan magnet. Jadi dia cepat pergerakannya. Nah, kenapa harus duduk? Karena duduk itu menekan aliran darah. Kan ini jadi bengkok nih kaki. Nah, jadi diusahakan supaya tekanan darahnya itu agak sedikit ngerem. Gitu. Nah, kalau sudah ngerem, mudah-mudahan emosinya itu mereda. Dibarengi dengan minum. Itu. Jadi di situ, ya. Kenapa mungkin ada dua, iya betul. Karena itu kaitannya dengan ini problem mencari solusi, memecahkan masalah itu ada dua teknik. Satu itu adalah meredakan emosi duluan, baru memecahkan masalah. Atau ada orang-orang yang lebih suka attack dulu, dia nyerang dulu, saya problem solution dulu, pasti emosi turun. Ya, bisa. Ada yang begitu. Nah itu juga harus mengenali diri sendiri ya, saya orang seperti apa. Tadi yang itu yang kita turunkan emosi dulu. Kebanyakan orang akan menurunkan emosi dulu. Dan itu yang dianjurkan mungkin ya Kang ya? Harus maksudnya itu yang dianjurkan dilakukan terlebih dulu ya? Iya, harus berhenti. Kan ada ya kalau nggak salah di agama teh berhenti ngomong. Iya. Maksudnya jangan mengeluarkan kata-kata apapun, diam. Iya. Gitu. Solusi terbaik. Iya. Terus atau minum, atau tarik nafas, atau keluar dari ruangan mungkin. Iya, menghindar. Ya? Menghindar, ada. Itu sama di psikologi itu begitu. Ada samanya. Jadi kalau emosional namanya problem solving itu coping namanya. Jadi bagaimana kita mengatasinya dengan emosi dulu, maka minum dulu. Bisa. Atau yoga atau bahkan membasuh muka. Nah, ini kalau kita wudu ya. Kita wudu. Ada itu. Jadi yang penting melakukan sesuatu sehingga si otak pindah fokus ya. Fokusnya gitu. Ya, tidak di situ lagi sehingga emosi turun. Ya. Gitu. Nah, kalau yang orang yang suka dengan problem, pokoknya kalau belum selesai dapat solusinya, saya nggak berhenti. Terus kejar terus. Boleh. Nggak apa-apa. Karena itu gayanya. Dan itu ada kalau kita lihat ada profesi yang memang seperti Ibu bilang. Jadi problem itu dicari gitu. Ya. Itu ada profesi yang memang problem itu dicari. Dicari. Iya, ada. Ada profesi. Dibayar lagi dia untuk cari problem. Dapat hasil lagi. Dapat hasil lagi dari cari problem. Itu memang ada bidangnya, bidangnya. Tapi ya nggak apa-apa. Karena mencari problem juga nggak mesti buruk. Terkadang mencari problem itu bagus. Iya. Gitu. Tergantung problem yang dicarinya apa. Gitu. Yang mencari problem itu ada setiap hari. Ada problem nggak? Ada problem. Ada yang nyari. Kalau kita menghindari problem, kalau dia kepo. Ada problem nggak? Kalau ada bilang saya. Orang kepo tuh yang cari problem dia. Ada yang bidangnya seperti itu ada. Gitu. Ya, tapi ada. Itu positif juga ya. Kalau memang dijalankan untuk positif. Ya. Gitu. Jadi tergantung kemana arahnya. Karena mencari problem itu nggak semuanya negatif. Ya. Gitu. Banyak juga yang positifnya mencari problem itu. Problemnya apa dulu gitu intinya. Karena kalau misalnya komputer ya, dia mungkin harus problemnya dulu. Harus. Kayaknya gitu ya. Atau artinya dia yang di bank misalnya. Dia harus segera dapat solusi sebelum mungkin dia
minum dulu lah, tapi terus balik lagi. Hmm. Karena memang solusinya dia ditunggu dengan segera. Itu artinya kecepatan dari menemukan solusi itu mempengaruhi orang juga memilih yang mana. Nah, sekarang ini kita tanya, ini kan tentang dunia gaib ya. Kita ingin tahu nih, kalau yang kerasukan itu gimana Bu? Kan suka ada terkadang kerasukan massal gitu ya. Kerasukan massal atau yang kerasukan itu gimana tuh menurut Ibu? Jadi kalau di kalangan psikologi, ini harus dibedakan dulu ya. Ada psikologi, ada psikiatri. Ya, psikiater itu adalah dokter yang belajar ilmu jiwa. Gitu ya. Khusus. Makanya gelarnya adalah SPKJ. Spesialis Kesehatan Jiwa. Itu harus dokter. Psikiater ya? Psikiater. Jadi dia bisa ngasih obat, bisa. Nah, kecenderungannya saya nggak bilang semua orang. Tetapi karena dokter bisa mengeluarkan obat, itu menjadi orang cari ke dia kan, karena bisa tenang. Saya nggak bisa tidur dok, kasih obat tidur. Saya nggak bisa kalau psikolog, wirid gitu ya. Kalau saya mah misalnya, saya mah cuma bisa perilakunya yang diubah, gitu ya, mengubah perilaku. Nah, ini mungkin yang membedakan nanti dalam menanggapi kerasukan, gitu ya. Dalam menanggapinya sesama psikologi pun bisa berbeda pendapatnya dan itu sah-sah saja. Ya, saya bilang ya jelas karena saya mungkin punya pengalaman hidup di mana saya berkenalan dengan orang kerasukan gitu ya. Saya lihat, saya tahu itu bisa kok. Tapi ada yang bilang dia mah pura-pura histeris itu mah. Nah, ada yang bilang pendapat mengatakan itu histeria itu. Histeria itu adalah jenis. Jadi gini, kalau orang menghadapi suatu tuntutan, tuntutannya itu dianggap tidak mampu dia atasi dengan segera, berat, ya. Tetapi kalau dia mengatakan saya tidak bisa, itu akan merugikan dia, maka dia akan memilih tingkah laku yang mungkin tidak harus dia menjawab tuntutan itu, tetapi secara sosial tingkah laku dia diterima. Jadi mencari celah. Nah, kalau saya nangis jejeretean, diterima nggak sama lingkungan? Oh iya, dia mah stres pisan. Bisa, boleh. Itu pendapat, ada yang berpendapat. Dia yang berpendapat. Kata orang lain belum tentu. Tapi menurut dia itu yang sebaiknya saya tampilkan. Ini kata sebagian orang ya. Pendapat sebagian orang begitu. Ada, ini sekarang di psikologi ini ada psikologi Islami ya. Ada. Nah, psikologi Islami pun belum tentu sama pendapatnya. Berbeda ya. Berbeda. Karena kerasukan itu sebetulnya nggak ada di psikologi. Di psikologi nggak ada. Adanya kemungkinan salah satu jenis dari gangguan mental yang disebut schizofren. Apa itu? Schizofren itu adalah sebetulnya kata mereka, kata yang neliti nih ya, saya mengutip aja, itu adalah ketidakseimbangan kimiawi di otak. Jadi otak ini ya isinya tuh kimia semua nih, kita tuh ya. Makanya kalau kita dikejut pakai listrik, ya, kan kita bisa kejut ya di otak, ya. Karena semua pada dasarnya listrik badan kita. Nah, jadi ada ketidakseimbangan. Dan jadi dia mendengar suara-suara. Dia mendengar suara-suara, dia menjawab. Ya, di mana itu kalau kita datang ke rumah sakit jiwa coba lihat deh. Itu aneh-aneh tingkah lakunya. Ya, aneh-aneh tingkah lakunya, ada yang terus buka baju, dipakein, buka lagi, terus sambil nyanyi gitu aja terus sepanjang hari sampai dia tidur. Nah, kalau orang kita bilangnya ada korslet di otak. Ya, ada stres yang tiba-tiba, ada trauma. Ya, nah itu bisa jadi perilakunya kayak yang kerasukan. Perilakunya ya, tingkah lakunya. Jadi ada yang saya nemu satu ya di Lembang teh Cisarua. Perempuan yang duduk, saya pikir dia mah nggak gila ya. Maaf ya, tapi ini istilahnya kan mereka gila ya. Oh ini mah nggak sakit dia mah. Tapi nanti gini, dia berdiri, dia bawa kantong plastik, dia jalan keliling lapangan, terus dia duduk taruh lagi. Nanti 5 menit angkat lagi. Jalan, gitu terus. Itu kan kerasukan bisa nggak? Enggak ya.
Nggak tahu loh. Jadi ternyata dia, saya juga nggak tahu itu namanya. Tapi kata dia dulu dijanjiin mau ke Jakarta Fair sama pacarnya. Oh gitu. Ternyata pacarnya bawa cewek lain. Gubrata dia jadi gitu. Nah, kalau itu bukan kerasukan maksudnya. Awalnya stres. Tingkah stres. lakunya aneh. Tekanan mental itu. Tapi ada yang jerit-jerit terus. Tiap lihat orang dia ngejerit. Atau ada yang berubah sekali tingkah lakunya. Dia nggak mau buka pintu. Iya. Dia tutup pintu. Jadi dong. Ada yang karena trauma. Jadi misalnya ada ibu-ibu di Aceh waktu tsunami dulu, dia simpan anaknya di baskom, jolang teh itu ya, baskom gede. Dia dorong karena air datang dari laut, lepas. Jadi setiap hari, setiap pagi dia akan keluar dari rumahnya, dia bukain semua jolang punya tetangga. Terus dia nyari itu. Jadi itu korslet. Berhenti di situ. Lalu kalau di ini dia marah-marah, dan kalau marah-marah itu marah-marahnya bisa kayak yang kesurupan. Di luar normal, nggak terkendali, karena begitu korslet dia tidak ada hubungan dengan dunia. Jadi orang yang sakit jiwa itu adalah orang yang biasanya tidak lagi connect dengan dunia. Dia hidup di dunianya sendiri. Itu kalau psikologi. Nah, di dunianya sendiri mungkin kalau dalam ini bersama itu, nggak tahu saya. Bersama itu. Ya itu mungkin. Kan dari ada beberapa. Tapi kalau di psikologi ya, itu. Ya, ada di psikologi aja pendapatnya nggak sama. Ada perbedaan. Itu kalau di kita kan penyebabnya kenapa orang bisa berbuat sesuatu gitu. Dan kalau saya pernah bilang ya di video-video sebelumnya, kerasukan itu ada dua versi. Ya, ada dua versi. Di video-video sebelumnya kan sudah sering dijelaskan ya. Kerasukan itu ada dua versi, yaitu ada kerasukan yang emosional, ada kerasukan yang memang sangat itu dikuasai oleh jin. Tetapi pada dasarnya kerasukan yang emosional juga itu didasari oleh jin juga. Itu karena sudah sangat jelas kalau di kita, pendapat di kita, jadi ada riwayat Rasulullah bertanya kepada jin, kenapa dan di mana, kenapa kamu bisa ada di dalam diri manusia? Dan si jin itu menjawab, saya tinggal di dalam aliran darah. Nah, jadi dengan tinggalnya di dalam aliran darah, jadi si jin ini cerdik. Dia supaya bisa mengoperasikan keseluruhan tubuh manusia. Kalau dia tinggal di otak, mungkin hanya dengan mengalihkan fokus dia akan berhenti. Kalau dia tinggal di hati, hanya dengan mematikan rasa atau pandangan mungkin akan berubah rasa. Tapi dengan tinggalnya di dalam aliran darah, dia bisa kapanpun, dimanapun untuk datang kembali dan untuk mengulangi memori atau trauma yang terjadi. Jadi bisa berulang-ulang. Nah, kenapa berulang-ulang? Karena di dalam aliran darah itu posisi yang sangat strategis. Karena seluruh tubuh manusia dialiri dengan darah. Nah, jadi dia punya handle. Dia menghandle keseluruhan tubuh manusia. Itu kalau di kami ya, kalau di kalau di ilmu gaib itu seperti itu. Dan tidak putus dengan terjadi, sama dengan ada sebab atau asbab gitu. Jadi ada penyebabnya juga. Jadi kita nggak melihat kejadiannya. Kalau kemarin udah jelasin ya. Jadi kalau mata manusia kita biasa ini melihatnya tuh kejadiannya. Kenapa kamu marah sama saya? Misal saya menginjak kaki teman saya injak, dan menginjaknya nggak sengaja tentunya. Nah, teman saya yang terinjak emosi, kenapa kamu marah sama saya? Kenapa kamu injak saya? Kaki saya? Sambil marah dan emosi. Maaf. Nah, kita bertanya, kamu kenapa marah ke dia? Saya diinjak. Oh ya pantas, kamu injak dia ya dia marah. Itu kan mata kita ya, mata kita yang melihat secara nyata. Kenapa orang ini marah? Karena dia terinjak. Jadi wajar dia marah. Ya iya pasti marah karena dia terinjak. Itu kan penglihatan kita. Nah, tapi kalau bicara jin itu belum putus. Jadi masih ada lagi kalau bicara jin.
Kenapa kamu marah? Ya tadi, kalau secara logika karena terlihat, ya iya karena terinjak. Nah, tapi kalau di dunia ilmu jin itu enggak. Karena masih ada di dalam tubuh manusia itu ada apa? Ada jin. Bisa jin menguasai atau setan untuk menggoda supaya terjadi pertengkaran. Gitu. Karena tujuan setan itu untuk memperbesar dan memperbanyak dosa manusia. Gitu, tujuan jin setan itu ke situ. Jadi supaya manusia itu saling bertengkar, nggak berhenti. Kenapa saya bilang nggak berhenti? Karena saya ambil dasarnya dari tadi, bahwa jin itu tinggal di dalam aliran tubuh manusia. Dan jika kita teliti baik-baik, saat kita mulai emosi, ya, bukan sedang emosi ya, bukan sedang emosi. Kalau sedang emosi berarti sedang menjalankan. Gitu. Nah, saat kita akan memulai emosi, biasanya manusia itu akan ada rasa yang aneh, sedikit melonjak. Misal kita duduk ini, resep gitu, ada sedikit lonjatan. Biasanya kalau kita merenung, tafakur gitu ya, merenungi diri, biasanya rasa itu akan datang timbul dari sini. Rasa apa? Akan timbul rasa hangat. Nah, tentunya hangatnya nggak langsung, awalnya sedikit. Biasanya orang yang diputusin cinta nih suka sendiri kan saat perih ya. Ada yang merasakan perih saat itu. Nah, biasanya kalau orang putus cinta tuh ada rasa perih. Kalau perih itu wajar. Kalau di ilmu medis juga ada. Kenapa penyebabnya bisa perih? Gitu. Nah, kalau kita ini bicara hangat, beda. Kalau saat emosi itu hangat rasanya. Ya secara ilmu medis juga mungkin ada. Kenapa? Karena ada sedikit tekanan adrenalin ya. Jadi memompa darah secara cepat gitu. Nah, tetapi kenapa bisa berubah secara cepat? Dan sebab utamanya kenapa tiba-tiba itu berubah jadi darah yang begitu panas. Dan jika kita runut ciptaan Allah itu, yaitu manusia diciptakan dari tanah dan bangsa jin diciptakan dari apa? Dari api. Saat emosi kita hawanya apa? Hangat, lalu panas, bahkan muka terkadang jadi merah. Nah, itu karakter setan atau jin yang menguasai diri kita. Jadi membakar seluruh darah karena sifatnya itu panas. Jadi tubuh kita, darah kita tuh dialiri hawa jin itu, panas, jadi emosi, jadi murka, jadi amarah, bisa jadi iri, bisa jadi dengki, bisa jadi mewah, bisa jadi macam-macam dari jin itu. Kalau secara pendapat ilmu gaib atau di sini kita ya, gitu. Jadi orang marah itu kalau kita masuk ke dalam itu ada pemantiknya. Jadi si api itu nggak tiba-tiba nyala. Jadi si setan itu, si jin itu mencari jalan. Gimana nih supaya terjadi pertikaian, supaya terjadi pertengkaran, supaya terjadi bahkan tindakan pidana ya. Nah, itu bisa terjadi karena tadinya ada rekayasa dulu gitu, ada janjian misal. Ini sesama jin misal saya jin, tapi jin yang baik aja ya. Gitu. Lu nanti dekat si itu ya, nanti gue di sini nih. Dia callingan. Nah, dia diskusi. Diapain nih? Gue tekan di bagian sini, lu tekan bagian sana. Jadi dia punya peran masing-masing, sehingga terjadilah. Kalau kita bicara, kenapa kamu kok harus lewat ke situ? Jadi akhirnya terinjak. Kan jalan masih besar. Nggak tahu ya, saya rasanya tuh pengen jalan ke situ aja. Akhirnya menginjak, akhirnya terjadi seperti tadi. Padahal kenapa nggak ke sebelah sini sih? Kalau ke sebelah sini nggak jadi urusan begini. Karena ini ada sedikit setir. Masuk, ada sedikit setir, jadi terjadi. Padahal kalau secara logika, kenapa nggak ke sini sih? Dan ini dialami oleh manusia. Salah satu contoh Ibu ya. Salah satu contoh mungkin ini menurut versi kita. Salah satu contoh kehidupan manusia itu tidak bisa diatur oleh diri manusia. Gitu. Salah satu contohnya gini misal, keberadaan gaib gitu ya. Tadi, kenapa lewat ke sini nggak ke sini aja? Nah,
Salah satu contoh itu terkadang kita ketika mau berangkat, misal mau berangkat kemana, nanti kejadian yang di depan itu berbeda hasilnya. Banyak yang pernah mengalami mungkin, maksudnya begini, kita mau mencapai suatu tujuan, ya, mau mencapai suatu tujuan, tapi berbeda jalan. Nah, yang satu jalan ke sini, yang satu jalan ke sini, dan itu hasilnya kenapa bisa beda? Nah, ini termasuknya ranah gaib juga. Kenapa bisa berbeda? Misalkan contoh gini, kita punya grup temen nih, tiba-tiba ada acara liburan, nah, berangkat tuh rombongan, tapi kita nggak berangkat. Tiba-tiba saat berangkat mendengar sebuah kabar, ternyata teman-teman kita mengalami musibah, kecelakaan. Nah, ini berhubungan dengan gaib, dengan jin atau dengan non jin. Non jin itu apa? Kan jin itu nggak semuanya jahat ya. Terkadang ada yang membisiki kebaikan. Nah, jadi si jin yang baik ini bisa berperan untuk menyetop kita. Biasanya jin yang baik itu bisa dari ilmu-ilmu yang dipelajari atau ilmu amalan yang dipelajari. Atau bahkan nggak hanya jin, tetapi bisa saja memang energinya itu memang baik. Atau kalau bicara lebih singkatnya ya udah takdirnya mungkin kembali takdir memang gitu, kembali takdir kalau singkat gitu. Tapi itu kan ada sebab perjalanan. Nah, ini kejadian gaib. Jadi kita ada yang menekan, ada yang diam. Itu berhubungan juga gitu. Situ jadi pertikaian, jadi masalah, jadi celaka. Itu kalau menurut dari kita, dan kalau menurut dari psikologi kan itu ada pelajaran lagi. Pelajarannya itu yaitu itu bagus juga. Kenapa bagus? Karena bisa mengenal diri kita dan bisa mengendalikan diri kita. Jika kita berbuat sesuatu, apa yang akan terjadi. Jadi ini bisa untuk melihat luas lagi ke depan. Dari pelajaran psikologi ini penting, dan kita bisa mempelajari juga sifat-sifat manusia, karakter manusia, dan itu sangat baik juga untuk menjaga diri gitu. Dan itu sangat baik juga menurut saya, Bu, karena bisa menjaga diri, mengenali manusia. Manusia yang seperti ini biasanya begini, kan biasanya ada patokan ya. Yang seperti ini biasanya begini. Itu saya suka juga. Kenapa? Karena bagus buat perlindungan juga. Ya, sebetulnya semua orang punya kemampuan itu. Punya ya. Kenapa? Karena semua orang punya memori, punya ingatan. Ya, betul. Ya. Jadi gini, mungkin kita bicara sedikit tentang memori ya, tentang ingatan. Saya bangun pagi, mungkin yang saya ingat adalah apa yang saya lihat. Betul. Tergantung apa ya, atau apa yang saya dengar. Ya, ini kita punya 5 panca indera. Saya kebangun sama tukang bakso, saya kebangun sama tukang roti, atau saya karena ada sinar matahari masuk ke jendela, itu yang buat saya bangun, gitu ya. Nah, itu teringat. Jadi besok atau nanti malam saya pastikan tidur tirainya tertutup supaya saya nggak kebangun besok pagi. Itu memori, itu ingatan, ya. Itu dalam hal yang kecil. Kita juga bisa misalnya, oke, saya pakai tutup ini kuping ya, biar si tukang bakso kalau lewat nggak bangunin saya gitu ya. Bisa. Tapi itu belajar dari apa yang terjadi sekarang untuk. Nah, kalau dalam relasi sosial kita begitu juga. Saya pernah bicara ini pada dia dan reaksi dia begini. Kenapa ya? Oh, dia waktu itu baru dimarahin sama kamu, jadi kayak gitu. Oh ya. Jadi coba kalau dia lagi baik-baik sama kamu, saya gitu lagi, enggak tuh nggak apa-apa. Nah, situasional. Berarti itu bukan karakter dia, bukan sifat dia, tapi ada situasi yang membuat dia menjadi sensitif kalau kata kita ya, sehingga dia bereaksi seperti itu, gitu. Tapi kita harus cek lagi, karena itu kalau sama orang kita harus cek lagi, karena belum tentu begitu. Apa yang membuat dia menjadi begitu galak, gitu ya reaksi? Apa yang membuat dia begitu marah? Nah, ini menjadi prediksi buat kita. Kita bisa memprediksi. Tidak hanya dengan orang itu saja, barangkali kalau saya ngomong gitu sama orang lain, maka mereka pun akan seperti itu. Nah,
Walaupun belum tentu, tetapi kita punya antisipasi namanya. Kita mengantisipasi orang akan mungkin bereaksi seperti dia kalau lagi habis dimarahin kamu, misalnya. Gitu loh. Jadi kemampuan memori kita itu membuat kita bisa memilih tingkah laku yang mana untuk orang ini. Gitu. Tentunya yang baik-baik. Tapi ada saatnya kita juga nggak bisa kalau semua baik kita jadi nabi. Ya. Manusia makan tempat salah katanya ya. Jadi boleh kita salah, tapi salah itu buat apa? Buat kita memperbaiki besoknya dan besoknya dan besoknya. Dan tidak hanya pada orang itu, tapi baiknya juga buat sama orang ini, sama orang ini, sama orang ini. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik, ya bolehlah, berani minta maaf, nanti aja lebaran, gitu ya. Ada yang gitu. Itu kebanyakan gitu. Iya kan, kebanyakan begitu. Lebaran aja pakai WA aja, ya telepon kan, gitu ya. Jadi sebenarnya belum rela-rela banget gitu untuk minta maaf. Gak apa-apa. Jadi minimal dengan mengirim 1 WA udah lumayan membuka lagi jalur, ya. Tapi yang penting bukan itu. Yang penting adalah kenapa saya dulu begitu gitu. Kenapa dulu saya bertengkar sama dia? Kenapa dia begitu marah sama saya? Pembelajaran ini bisa kita pakai untuk belajar dengan orang lain. Gitu. Jadi kesimpulannya, kita setiap manusia punya memori. Maksudnya gini, secara simpelnya, jadi kita harus bisa merekam dari pengalaman. Merekam itu apa? Misal kita dialog nih dengan orang, nah, ternyata orangnya terjadi seperti ini. Nah, kita harus mengingat awal mula dia seperti apa gerak-geriknya, pembicaraannya, gesturnya. Kita rekam baik-baik. Nah, ternyata terjadinya seperti ini. Nah, nanti kita banding lagi dengan orang yang baru. Ini kok gerak-geriknya mirip, sama, bahkan bisa mirip. Kita lihat nih, hasilnya sama nggak? Kalau hasilnya, biasanya sih hasilnya sama. Biasanya. Tapi nggak mesti sama seperti Ibu bilang. Nggak mesti sama. Belum tentu gitu ya. Ibu bilang tadi belum tentu. Itu betul. Pengalaman saya sendiri kalau melihat orang, ini begini. Biasanya hasilnya nanti begini. Dan itu terbukti hasilnya begitu. Tetapi terkadang meleset. Kok beda ya hasilnya? Nah, itu ada juga yang hasilnya beda. Nah, ini sangat baik karena buat perlindungan diri kita gitu. Sangat baik sekali pelajaran psikologi yang ini nih, penting untuk dipelajari. Jadi kita bisa menghindari. Bahkan kita nanti gini. Kan gini ya, kalau ini juga saya mau bilang bahwa psikolog itu bukan tukang ramal. Nah, bisa. Itu satu ya. Itu saya di mana-mana, bisa ya baca saya. Mau bayar berapa sih bilang gitu ya. Itu selalu gitu dibilangnya. Jadi seolah-olah saya itu tukang tenung gitu ya, atau bisa baca orang gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Karena saya perlu banyak data untuk bisa memahami dia. Nah, jadi setiap orang itu bisa jadi psikolog buat dirinya, gitu loh ya. Kenalilah dirimu siapa. Saya suka apa, saya tidak suka apa. Saya begini, saya tidak begini. Jadi seringkali, misalnya, misalnya saya ada dengan cuci datang sana, enggak, kenapa? Aduh, saya nggak bisa. Itu mah sakit gigi aku kalau ke sana. Karena orang-orangnya yang formal, yang kalau bicara harus ini, itu saya udah nggak bisa. Bukan saya nggak suka ada di situ, saya nggak mau. Sakit gigi, kalau orang sakit gigi kan diem ya. Itu pasti saya begitu. Jadi buat apa saya datang, rugi, mendingan suruh orang lain yang suka dengan situasi itu. Jadi saya tahu, gitu ya, dan saya tidak akan memaksakan diri saya. Itu nanti jadi nggak happy saya. Ujungnya saya nggak happy kalau saya memaksakan diri saya untuk datang ke situ hanya karena nggak enak, takut perasaan dia tersinggung. Nggak apa-apa, saya bilang aku nggak bisa ada dalam situasi itu. Kita berarti jujur, ya. Jadi dengan kita memakai ilmu sederhana ini, sebetulnya kita memperbaiki silaturahmi, ya. Kita menghindari kesalahpahaman, dan kita juga bisa sebetulnya memperbaiki apa yang terjadi, ya. Aku ingat lo dulu begitu juga lo, aku sama orang lain misalnya. Ternyata kamu juga begitu ya, sorry ya. Kukira kamu beda sama dia, ternyata sama. Boleh aja kayak gitu ya. Nah, jadi kita tuh nggak bisa hidup sendiri, itu satu.
Tapi kita bisa meminimalkan relasi yang kita punya. Boleh. Ya, saya juga nggak bisa bilang ya kamu harus punya teman banyak, jangan. Terserah. Tetapi saya mau setiap Anda punya teman, setiap Anda punya kenalan, apa itu suami, istri, siapa, itu betul-betul bermakna. Artinya saya tahu dia tahu saya. Tapi untuk saya tahu dia, saya harus tahu dulu siapa saya. Dan ini yang paling susah. Karena jujur pada diri sendiri itu susah. Susah banget. Saya seneng bohongin dikit gitu ya. Saya mah pinter sebenarnya, cuman kemarin males. Nah, gitu. Padahal kan bodoh gitu ya. Nah, tapi nggak mau kan ngaku saya bodoh. Atau ada orang yang selalu bilang, saya nggak bisa, enggak. Padahal bisa. Nanti saya bikin lebih bagus, gitu ya. Ada yang begitu juga. Nah, jujur seadanya, apa adanya siapa Anda. Coba. Susah itu deh. Bertahun-tahun. Saya juga belum sukses. Karena sifat manusia selalu ingin baik. Dilihat baik. Nah, Terkadang gengsi lah, apalah. Ingin dilihat baik atau ingin mengatakan bahwa saya mah baik dah. Gitu. Ada yang mau jelek? Manusiawi. Manusiawi. Tapi kita memang harus punya. Oke, tadi minimal yang kita bisa bilang, saya suka ini, saya tidak suka ini. Ya, saya senang ini, saya tidak senang ini. Kita tahu. Sehingga nggak ada orang stres. Jadi psikolog bisa senang-senang karena nggak ada klien gitu. Kalau semua orang happy tuh psikolog juga happy. Ya. Jadi lain dengan dokter ya, kalau dokter nggak ada uang. Jadi nggak happy ya? Nggak happy. Jadi iya. Nggak mikir, banyak mikir. Mahasiswa sekarang bunuh diri, hanya apa? Putus cinta. Nah. Kan sedih dengernya ya. Karena dilihat dari prestasi dia, dia hampir cum laude itu, 3,7. Jadi bukan karena pendidikan, rasanya bukan. Kadang-kadang dari orang tua, kadang-kadang dari si pacar. Ya itulah, karena dia tidak tahu bahwa dia mampu untuk mengatasi putus cinta. Dan dia nggak punya orang yang memahami dia untuk mengatakan kamu mampu mengatasi putus cinta. Gitu loh. Jadi ini, apa perbedaannya psikologi dan parapsikologi? Apa perbedaannya? Parapsikologi itu adalah tentunya gini. Ada sekolah komando, ada para komando. Nah, kalau tentara mah itu ya. Bapak Babit sama langsung ini. Baik. Jadi kalau itu adalah di atas, ya, di atas psikologi. Psikologi itu bicara mengenai kita pada umumnya, manusia pada umumnya, kebanyakan dari kita seperti itu. Nah, parapsikologi adalah kondisi-kondisi khusus pada orang yang tidak dimiliki oleh semua orang. Ya. Contoh. Mungkin banyak yang sudah pernah dengar mengenai telepati. Telepati itu adalah parapsikologi. Mengapa? Tidak semua orang bisa telepati. Ya, telepati itu kontak pikiran. Kita nggak ngomong tapi tahu sama tahu mau apa. Bahkan bisa sampai bertengkar tapi telepati. Nah ini masih semua yang ada di ranahnya parapsikologi masih dalam penelitian karena begitu banyaknya kasus yang bisa beda. Yang sekarang juga menjadi perhatian bagi para psikologi adalah indigo. Mungkin dari pihak gaib mengatakan itu saya pernah dengar, ya itu ranahnya gaib. Ada hodamnya. Ada hodamnya. Dari kita, ranahnya kita, betulkah indigo itu memang masuk di para psikologi atau psikologi dengan gangguan kepribadian? Bisa. Tergantung indigonya apa. Ya, indigo itu ada 4 kalau nggak salah. Ada indigo yang bisa melihat ini, ada indigo seni, dia bisa menggambar sambil nggak ngelihat gitu ya. Idenya. Ada indigo, saya lupa ya, 2 lagi. Tetapi itu seni kebanyakannya kaitannya masih sama satu pengetahuan, ya. Itu indigonya. Jadi dia bisa melihat sesuatu yang ke depan gitu. Dia bisa bikin pesawat luar angkasa. Udah nggak ada contohnya. Nah itu indigo science ya biasanya. Nah yang di kita banyak yang ini yang melihat indigo. Melihat dalam pengkajian gitu ya. Banyak yang mulai melihat ya penelitiannya untuk itu. Nah itu masuk parapsikologi sekarang. Lalu ada orang yang bisa melihat masa depan. Itu parapsikologi. Tapi tidak mau orang psikologi tidak semua mau mengaku itu, makanya dimasukkan ke parapsikologi. Gitu ya.
Nah, melihat masa depan itu ada dua jenis. Kalau melihat masa depan apa yang akan terjadi, atau saya melihat bukan masa depan tapi situasi lain. Dia sedang apa sekarang? Ya, jadi ada misalnya, ini saya pengen tahu ibu saya lagi apa nih sekarang ya. Nah, saya bisa kontak gitu, melihat dia sedang apa, gitu ya. Nah, itu ada orang-orang dengan kelebihan-kelebihan itu. Nah, apakah itu masuk ke gaib atau tidak, itu yang menjadi penelitian. Sedang dalam penelitian. Apakah itu memang ada sesuatu yang dikaitkan dengan otaknya, atau sesuatu kaitannya dengan kepribadiannya. Kita tahu sekarang kepribadian bisa dibelah menjadi banyak, 2.500 kalau nggak salah. Itu nggak tahu segede-gede apa ya. Gitu. Tapi itu sampai segitu. Nah, itu juga apakah itu gaib? Ya, split personality itu, kepribadian terbelah itu, atau memang cara manusia untuk tadi mempertahankan diri. Ya. Makanya bisa menjadi para psikolog, ya, gitu. Ya. Tapi sedang dalam penelitian apa masuk psikologi atau memang gaib, gitu ya. Jadi artinya gini, gaib itu tidak selalu gaib, bisa saja serahkan pada dokter, serahkan pada medis, gitu ya. Kita sih selesai sampai situ. Jadi ada psikolog, ada para psikologi. Kalau para psikologi itu agak erat dengan dunia gaib. Gitu. Kemungkinannya ya. Gitu, kayak telepati. Telepati itu kalau di kita kayak macam kontak batin. Ilmu kontak batin ada mungkin ya, saudara semua. Ilmu kontak batin. Dan kalau tadi ibu bilang melihat orang lagi ngapain, itu ilmu terawangan. Ilmu terawangan alam nyata gitu. Dan tadi ibu bilang ada indigo terbagi beberapa. Ada indigo kepengetahuan. Kalau di kita itu pengetahuan saya ada yang namanya ilmu laduni ya. Ilmu laduni itu sebuah ilmu yang seperti tadi orang tiba-tiba bisa bikin pesawat gitu ya. Nah, ini dinamakan ilmu laduni kalau di kita. Kenapa ilmu laduni? Jadi ilmu laduni itu bergeraknya seperti itu. Belajar hanya sedikit tapi pemahamannya banyak. Ya. Gitu. Bahkan terkadang bisa melampaui gurunya. Misal belajar bersama gurunya 1 tahun, setelah 1 tahun sudah keluar, padahal pelajaran belum tuntas. Cuman yang menakjubkannya, kalau orang sudah dapat hidayah ilmu laduni ini, subhanallah, jadi dia bisa melampaui pemahaman-pemahaman yang belum dipelajarinya dengan secara singkat dan cepat dan tepat tentunya. Biasanya kalau di kita ada ilmu laduni gitu, mungkin kalau di zaman sekarang indigo ya, gitu, itu ada gitu. Kalau di kita ilmunya namanya ilmu laduni, ada amalan khususnya, doa khususnya, gitu. Jadi nanti jika ada hidayah ilmu laduni, maka kejadiannya seperti itu, belajar sedikit tapi memahaminya banyak, bahkan bisa melampaui yang mengajarnya. Nah, terus ada lagi indigo apa tadi, melihat menulis ya, menggambar dengan mata tertutup ya. Itu banyak sekarang memang sedang banyak itu ya, sedang banyak yang mengembangkan ke wilayah situ. Ini maksudnya para psikologi ya, para psikologi. Ternyata di para psikologi aja banyak sekali jalur yang memang di dunia ilmu gaib itu ada sih, ada jalur ilmu-ilmunya. Nah, jadi sekarang dalam penelitian dan di luar negeri sebetulnya ilmu-ilmu gaib itu banyak ya. Di luar negeri itu banyak diteliti ya. Jadi kalau kita bisa lihat ya filmnya yang Ghost Hunter, jadi pemburu hantu di luar negeri, itu mereka peralatannya luar biasa. Jadi kalau mereka datang nih rumah berhantu, maka dia akan bawa kamera ini, seperti kamera ini, tetapi kamera ini bisa menangkap aura-aura ya, itu satu. Kemudian dia ambil yang FVMP apa. Jadi dia mengambil suara yang paling rendah, yang mungkin hanya binatang yang dengar, kita nggak bisa dengar, ya, atau yang sangat tinggi, itu yang terekam. Sehingga suara-suara itu kadang-kadang nggak terdengar. Jadi kadang-kadang mereka nanya, misalnya ada orang nggak di sini, ada jawaban, tidak terdengar oleh telinga, tetapi begitu dari rekaman ini dipindah ke laptop, dipakai programnya, ada, saya ada, gitu loh. Ada jawaban yang karena sangat rendah frekuensinya,
Jadi ada alat khusus ya? Ada alat khusus. Nah itu dikembangkan tuh ya di Inggris, di Amerika banyak. Itu dikembangkan semua, kemudian kamera-kameranya, alatnya ditinggalkan semalam mencatat. Kemudian ada cahaya yang tiba-tiba nyala kalau ada yang lewat, ya, yang sensor, tapi sensornya untuk gaib. Nah itu juga udah berkembang. Nah, jadi di sana itu mengawinkan ya antara teknologi pengetahuan teknologi dengan kondisi itu. Contoh yang paling banyak memang di Inggris dan di Amerika Utara ya, itu mereka mengembangkan itu. Sehingga kalau ada yang bilang mana ada hantu rumah saya nih, nah, ada gambar hantu-hantunya, ada yang lagi, ada orang yang meninggal bahkan bisa ke foto kayak asap keluar di badannya gitu pada saat meninggal, itu ke foto gitu ya. Jadi nah apakah sekarang nyawa itu nyawa itu orang meninggal teh jiwanya ya, arwahnya itu apakah emang seperti asap? Nggak tahu, walau alam, tapi itu yang ke foto ya, itu sampai sebegitu dikembangkan. Jadi mereka tidak anti menerima ada kenyataan itu, tapi dicari penjelasannya gitu loh. Itu yang menarik. Jadi tidak terima mati ya, tidak terima apa adanya bahwa oh ya percayalah, iya sejuri teh gitu tangan. Jangan percaya gitu, cari ya. Jadi kalau misalnya sekarang saya suka dengar tuh di situ ada suara kayak gini ya, orang mandi gitu ya. Kan sering tuh dengar di sini kayak ada yang mandi. Pasang kamera gitu ya. Pasang tape gitu, dengerin. Bener nggak jam sekian ada yang mandi? Gitu ya. Kalau dulu saya ingat ya di Bandung itu di Dinas Psikologi Angkatan Darat tuh ada tempatnya mengerikan ya. Di bawah tuh ada kolam renang, ada tempat berenang, tempat ganti baju. Itu kalau perwira-perwira yang jaga tuh suka dengar kayak orang mandi jam 2 jam 3 pagi. Lalu dia lapor sama komandannya kan. Lapor komandan, itu banyak gangguan katanya, banyak yang mandi. Komandannya tanya kan, telanjang nggak? Siap komandan, telanjang nggak? Kalau telanjang itu orang yang mandinya gitu loh. Jadi itu kan sebenarnya cari pengetahuannya gitu ya. Bener nggak itu orang atau bukan orang yang mandi? Kalau dia telanjang pasti orang yang mandi. Nggak ada orang mandi pakai baju kan? Sederhana ya, tapi itu yang biasanya dilakukan. Kalau kita mau mengaitkan pengetahuan dengan itu nggak apa-apa. Cuman terkendalanya di Indonesia itu alatnya. Iya, mahal itu. Belum ada yang membuat gitu, yang mampu membuat. Harus beli dari luar dan mahal sekali. Makanya bagus nih untuk yang sekolah-sekolah elektronik itu harus dikembangkan gitu. Karena memang nggak bisa dipungkiri kan punya bagian masing-masing ya. Dan itu ternyata dikawinkan. Kenapa? Dengan ahli-ahli gaib, dengan ahli-ahli elektronik. Nah makanya kalau bersatu sebetulnya saling mengikat ya Bu. Iya. Sekarang yang menarik Kang, pernah nggak terpikir para moderator coba dicek pakai EEG, pakai apa? Pada saat mereka kemasukan, apa sih yang berubah di tubuhnya ya? Betul. Jadi apakah jantung uratnya ini membesar, jantung pasti berdebar cepat, ya. Kemudian kan sekarang tuh ada 8, saya tuh pernah dulu punya tapi udah rusak di fakultas. Ada 8 yang mengukur dari mulai nafas, keringat di kulit, kemudian ini berapa aliran darah, alirannya, bukan tekanannya tapi alirannya, ya. Kemudian itu 8 fungsi yang bisa dicek, termasuk yang ke-9 biasanya di otak, ya. Cuman masalahnya kerasukannya nggak boleh jalan-jalan, dia harus diem gitu ya. Susah. Iya, tapi ini kan tantangannya adalah gimana menemukan alat yang bisa dibawa ke mana-mana, ya, tapi tidak mengganggu sinyalnya gitu ya. Kayak kan orang periksa sekarang kan darah tinggi segala macam, alatnya bisa dibawa-bawa kemana-mana kan, yang kayak gitu-gitulah. Itu alatnya berarti nggak bisa dibawa-bawa ya? Sementara ini tidak. Kayak untuk mengukur jantung, untuk mengukur otak itu nggak bisa. Tapi bukan nggak mungkin bisa dibikin sebesar ini, dia mengukur semuanya. Seperti kalau mengukur tekanan, coba pakai aja tuh yang tekanan darah, tekanan jantung, kecepatan detak jantung, itu alatnya segede gini dan bisa dibawa. Normal enggaknya gitu ya? Iya, perbedaannya. Naiknya segimana dan sebagainya gitu. Itu juga akan menunjukkan bahwa dia enggak, jadi bukan hanya tidak ada rekayasa,
Ini ada saksi gitu ya. Ada saksinya direkayasa kan gitu. Nah ini mah nih catatannya penjelasannya. gitu. Mungkin gitu ya. Orang membuat jadi oh iya ya emang ada ya. Orang kerasukan bisa ya. Bisa masuk, bisa keluar, bisa masuk. Itu biasanya aktivitas seperti itu dilakukan oleh paranormal luar negeri. Iya. Memang udah seperti itu. Paranormal luar negeri udah memakai alat-alat canggih untuk mencari atau membuktikan keberadaan makhluk halus. Iya. Dan hasilnya memang banyak yang menakjubkan gitu. Iya. Cuman alatnya itu, Bu. Iya memang alatnya itu. Tapi kita coba dengan yang kecil-kecil aja, yang sederhana yang memang kita di Indonesia ada alatnya. Ya, alat untuk mengukur tekanan darah dan sebagainya itu bisa. Jadi pada saat dia sedang masuk itu sok ukur. Mungkin itu jadi perbedaan ilmiah. Gitu. Oh, tekanan itu kan ada 3 ya biasanya di situ teh. Tekanan darah, jantung ya, pulse-nya, sama apa? Ada beberapa, ada 3 ada sampai 5. Kalau punya satu alat aja, 5-nya. Jadi bisa dicoba. Tahu perbedaannya. Jadi kita bisa lihat, oh ya kalau lagi kerasukan teh, nanti kalau umur sekian jangan lagi kerasukan ya, jantungnya udah nggak kuat. Misalnya bisa kita ngomong gitu ya. Misalnya, tapi ada dasarnya. Gitu. Karena setiap saat ternyata setiap dia kerasukan detak jantung terus semakin banyak. Misal, aku sih nggak tahu bukan dokter ya, tapi kurang lebih kayak gitulah. Gitu. Artinya menggabungkan goib yang seolah-olah tabu ya. Buat semua, ada beberapa orang yang merasa itu mah tahayul dunia lain nggak mau tahu, dengan pengetahuan yang sebetulnya mungkin bisa dikawinkan. Nah, gitu. Kenapa enggak? Nah, memang mungkin dari segi pendidikan di kita ini kan pendidikan belum menyeluruh ya. Mudah-mudahan kedepannya makin bagus lah kualitas pendidikan di kita ini. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi sebetulnya kalau di luar negeri itu bukan dibuang, tetapi dipelajari dan justru dilestarikan dan dipertahankan, dilestarikan dengan membuat alat. Jadi keahlian yang lain itu tidak membenci, justru merangkul. Ayo, aku ahlinya di bidang ini. Coba deh nanti cari hantu tapi dengan pakai alat aku gitu. Ini memang sifat yang harus ditanamkan. Jadi akhlak atau karakter yang harus ditanamkan di bangsa kita juga ya. Jadi kita jangan justru saling menyerang, tetapi lebih bagusnya dengan keahlian masing-masing kita saling membantu. Aku punya keahlian ini, gimana kalau mau pakai nggak? Gitu. Dan kita yang mempunyai keahlian coba teliti teman-teman kita, lingkungan kita, warga kita. Oh dia mempunyai keahlian ini dan aku ini. Bisa nggak keahlian aku ini diterapkan ke dia atau keahlian dia diterapkan ke aku? Itu sangat bagus. Ya, contohnya di luar negeri seperti itu. Ahli elektronik digabung dengan paranormal. Dan akhirnya tercipta alat-alat yang canggih bisa menangkap suara-suara terkecil. Karena frekuensi suara manusia dan suara itu kan sudah beda frekuensinya, sudah beda alam. Jadi akan sangat sulit ditangkap oleh alat. Contoh, ketika kita syuting, nih kameramen sering melihat atau mendengar suara-suara padahal besar ya. Dem. Padahal di telinga gede ya, bahkan di hati aja sampai gitu sampai kabur gitu. Ada yang pernah mau kabur? Senyum-senyum nih kameramen. Pernah mau lari. Tetapi di kamera nggak ada sedikit pun terdengar suara atau gambar. Padahal si kameramennya hampir mau lari. Kalau bisa ditinggalkan itu kamera, lari gitu ya. Nah, ini yang menjadi kendala dan mudah-mudahan nanti kita bisa bawa alatnya ke Indonesia ya. Harus bisa gitu. Cuman alatnya berapa dolar? Nggak tahu. Memang ada ininya, ada tingkat kecanggihannya dari frekuensinya. Jadi semakin jarak frekuensinya semakin banyak yang bisa direkam, range-nya itu berarti semakin mahal pasti. Apa namanya lah, lupa. Nantilah ya kalau kita ini ya, PR gitu ya. Makasih. Ya maksudnya nanti saya cari namanya, lupa namanya. Sebetulnya kalau kita sangat mau dan sangat ingin, cuman yang nggak maunya dolarnya itu. Dolarnya, ya. Yang nggak maunya dolarnya itu berat di dolar gitu. Kalau kita bisa cari second mungkin.
Cuman kalau cari second bingung Bu nanti. Nanti apanya yang rusak Nanti ya? yang bicara kuntilanak suaranya genderuwo. Iya gitu. Takutnya Salah nanti nggak gitu, sinkron. nanti dia nggak sinkron. Ya memang. Tapi takutnya. itu ada. Jadi bisa lihat lah di TV itu sering ya, di TV, di channel yang saluran kita itu mungkin di apa namanya Trans 7 itu suka ada tuh yang isinya ghost hunter atau pemburu hantu lah kalau gitu ya. Tapi yang luar negeri. Kalau Indonesia kan masukin botol. Iya. Kalau mereka enggak. Dan mereka hanya tidak sampai kadang-kadang karena nah ini bedanya mungkin. Mereka hanya sampai merekam ya ada apa di situ. Udah. Jadi mereka bisa diundang sama orang yang merasa rumahnya diganggu. Gitu ya. Ada yang mau jual rumah tapi rumahnya teh rasanya ada yang ganggu terus. Mereka panggil ini, kemudian dicek ada nggak, ternyata oh ya ada, tapi hantunya di sana dan dia baik dan dia gini karena tercatat dan sebagainya. Ya. Ada aura yang ke fotonya ada. Jadi kamera gerak ya, kalau kamera itu gerak ya. Lalu ada foto diam, ada suara. Biasanya itu. Bagus Pak. Terintegrasi jadi satu program. Jadi apalagi nih ilmu yang diberikan pada kita tentang parapsikologi tadi ada telepati ya. Satu lagi mungkin ada beberapa kondisi mental yang terganggu yang sering juga dikaitkan dengan pernah dengarkan orang dipasung ya. Yeah. Nah orang-orang dipasung itu sebetulnya mungkin pada dasarnya seperti kita lah. Kalau kita lagi marah-marah, kita akan mungkin melakukan tindakan yang menyerang orang, yang emosional. Tapi kalau saya marah-marahnya nggak selesai, maka tindakan itu terus menerus. Lama-lama orang nggak bisa nahan, dipasung aja, gitu ya. Karena dia sangat agresif, dia mau menyakiti diri. Jadi orang yang sangat stres, kadang-kadang dia pengen menyakiti diri sendiri. Nah ini banyak di kalangan muda-mudi sekarang itu yang menyakiti diri ya. Ada sekali. Yang nyilet, itu bisa dihitung ada berapa tuh garisnya. Yang mabuk-mabukan, sengaja. Ada yang kepalanya dibentur-benturin gitu ya. Itu banyak. Nah itu karena stres. Jadi kalau dia di kampung barangkali dia dipasung tuh. Cuman karena di kota enggak ya. Tapi itu dulu cara paling mudah untuk menyetop perbuatan yang tidak atau yang merusak dirinya, dipasung. Tapi kadang-kadang keterusan berpuluh tahun. Lalu ada yang istilahnya schizofren. Schizofren ini adalah orang-orang yang suka schizofrenia ya disebutnya. Itu sampai ada hari schizofrenia sedunia ya, udah sampai situ. Karena udah banyak sekali ininya. Kenapa tadi? Pasiennya. Ya itu kemungkinan karena ketidakseimbangan kimiawi di otak. Ya, sehingga dia harus minum terus obat seumur hidupnya untuk menjaga. Karena orang schizofren itu dengar suara terus setiap hari. Dia dengar suara bisik-bisik, teriak-teriak, suruh nyuruh gini, nyuruh gitu, nyuruh gini gitu loh. Nah itu yang membuat dia nggak produktif sama sekali. Gitu. Ya, ada yang nyuruh-nyuruh dia bunuh anaknya, ada yang nyuruh macam-macam. Bunuh diri lah. Bunuh diri atau jangan sekolah, bolos aja gitu ya. Kayak gitu. Nah itu schizofren yang kalau udah minum obat itu dari psikiater, maka suara itu akan hilang atau mereda. Mereda lah paling gitu. Nah ini yang mungkin juga itu erat kaitannya dengan gaib tadi ya. Ada juga kalau versi gaib ada juga. Iya. Kalau versi gaib ya itu bisa kesambet misalkan habis dari mana itu bisa nanti dibayang-bayangi dengan makhluk jin itu kalau versi gaib. Gitu. Atau bahkan terkadang mempelajari ilmu gaib, ilmunya biasanya ilmu terawangan menembus alam gaib. Gitu. Kalau mempelajari ilmu terawangan menembus alam gaib atau mata batin atau indera keenam, biasanya akan larinya ke situ. Ada bisikan, gitu. Kalau yang mempelajari jalur ilmu untuk masuk ke alam gaib. Nah, makanya untuk tahap dasar sebaiknya jangan kita langsung belajar ilmu-ilmu yang langsung ke alam gaibnya. Tapi yang sederhana aja dulu, pengobatan gitu dulu. Kalau kita udah masuk ke terawangan, di ilmu gaib, terawangan, indera keenam, meraga sukma, apalagi lebih tinggi ya. Nah, ini resikonya seperti itu. Awal mulanya itu ada bisikan. Sampai nantinya kepada, nantinya kepada kegilaan. Stres, gila nantinya. Stresnya kenapa? Karena selalu mendengar bisikan.
bisikan gaib kalau di ilmu gaib ya. Ada bisikan gaib, nantinya stres berat, lalu kegilaan. Bahkan ada yang meninggal dunia. Gitu. Karena apa? Karena sudah tidak bisikan lagi yang datang, tetapi wujud. Jadi shock, lalu stres berat. Jadi manusia juga sama seperti maaf, bukan menyamakan ya, cuman maksudnya segi shocknya itu mirip dengan kalau kita misal beli atau mendapatkan hewan ya, burung atau apa yang alami, lalu kita tangkap, kita masukkan di kandang, biasanya dia nggak lama mati karena stres berat. Dan ternyata saya mendapatkan beberapa kasus, ada yang habis melahirkan, setelah melahirkan beberapa hari itu melihat penampakan setiap malam, penampakan 1 minggu meninggal. Dianya atau bayinya? Si ibunya. Jadi yang melihatnya ibunya. Selama 1 minggu itu tidak bisa tidur karena melihat setiap malam, dibangunkan kaget melihat udah ada setiap malam melihat akhirnya meninggal. Subhanallah. Jadi berarti usia 2 minggu, 1 minggu setelah melahirkan terjadi hal seperti itu. Dan kalau di kampung itu ada kaitannya dengan cara membuang darah atau mencuci darah. Biasanya mencium bau amis, si makhluk itu datang. Makanya ada adab, ada etika, ada etika cara merawat yang baru melahirkan ya. Jangan buang darah sembarangan, mencuci darah sembarangan. Enaknya di kamar mandi aja, biar langsung masuk ke saluran gitu. Jadi seperti itu tipsnya ya, saran dari saya. Itu meninggal dan itu ada, keluarganya ada. Dan bahkan keluarganya menjadi saksi nyata. Kalau sudah ada yang datang, dia menjerit-jerit luar biasa gitu. Dan pakai obat penenang pun tidak tembus, mungkin nggak tahu kenapa ya penyebabnya. Intinya nggak bisa reaksi, si obatnya nggak bisa reaksi. Dan si makhluk itu adanya itu di jam tertentu dan terkadang tidak tentu jamnya. Pokoknya selama 1 minggu itu full sampai meninggalnya, kasihan subhanallah. Dan itu keluarganya ada ya, ada sampai saat ini. Dan ternyata ya udahlah, jangan dibahas lagi. Intinya ada sampai yang terjadi hal seperti itu. Bisa jadi. Jadi luar biasa. Karena orang biasanya kalau di psikologi itu depresi namanya ya. Depresi biasanya setelah melahirkan tuh ada yang disebut dengan kondisi baby blue ya. Jadi orang kondisi yang depresi setelah melahirkan. Itu umum terjadi. Ya. Dan tidak boleh dipaksa, karena kalau dipaksa dia akan tidak akan bisa mengatasinya. Jadi kalau di psikologi itu harus dijalani untuk dia bisa menguasai keterampilan baru. Nah ini mungkin juga satu hal ya, bahwa kalau kita mengalami suatu situasi yang stres, situasi depresi, jalani, jangan hindari. Kalau dijalani tapi dengan didampingi, maka akan didapat keterampilan baru. Kemudiannya, kalau dapat stres yang sama, cincailah, itu mah bukan apa-apa. Gitu. Saya udah pernah kok mengatasinya. Gitu. Ya. Jadi kalau kita dapat stres itu kita harus bersyukur diberi stres. Kenapa? Karena berarti kita naik tingkat dalam mengatasi kesulitan hidup. Gitu. Memang pada saat stres nama ya saya juga kebayang usaha, nangis, jerit-jerit segala macam, kesel, marah gitu. Tapi setelahnya lega. Iya enggak? Betul. Gitu ya. Kenapa lega? Itu tadi. Kita berhasil mengatasinya dan kita punya keterampilan baru. Jadi tunggu saja. Kalau stres ikuti, saya tangani ya. Jadi jangan menyerah. Jangan menyerah. Ya. Jangan menyerah. Bahkan berani untuk kreatif mencoba yang baru dalam rangka mengatasinya. Gitu. Saya takut sekali sama bos, tapi ini gimana, udah butuh sekali duit gini-gini. Beraniin diri datang ke bos. Gitu ya. Perlu 3 hari itu nggak tidur, perlu duit. Datang ke bos, kata bosnya butuh berapa? Tanda tangan buat. Udah butuh Maya dari kemarin gitu kan. Gitu. Jadi kadang-kadang harus coba dulu baru kita tahu, lain kali saya akan coba. Nah ini penting nih, ini yang Ibu ucapkan tadi itu banyak sekali dijalankan oleh saudara-saudara ya. Jadi ingat,
melangkah itu jangan setengah-setengah, melangkah aja dulu, tentang hasil gimana nanti. Ini banyak yang mengalami belum melangkah aja udah, aku mah nggak bisa, mundur. Baru mulai melangkah tapi takut ya, ngeri, nggak jadi, mundur lagi. Baru mulai melangkah perhitungannya banyak, sampai nggak kehitung perhitungannya. Jadi jangan sampai perhitungannya sampai nggak kehitung, itu nggak boleh. Jadi kalau perhitungan yang bisa dihitung aja, kita melangkah dulu tapi ya dengan persiapan gitu. Cuman memang saya meneliti juga ini banyak sebelum melangkah sudah mundur. Nah ini nggak boleh ya, melangkah dulu gitu. Melangkah dengan pertimbangan ya, tetap. Jadi sudah dianalisis dulu. Ya, jadi jangan, saya analisa apa tadi yang gampang kasusnya ke bos, saya tidak akan datang ke dia di jam makan. Orang lagi makan diganggu tuh paling gak enak. Nah itu kan dianalisis, jam berapa dia makan. Oke, kalau gitu saya datang jam sekian. Itu analisanya. Ya, tapi saya akan datang ke dia nyoba. Dengan caranya, dengan ilmunya. Gitu ya. Ngeberaniin diri, mungkin bolak-balik dulu di pintu ya gitu, bisa aja. Tapi itu akhirnya ngetok dan masuk. Jadi di dunia apapun ya, di dunia apapun berani melangkah, tapi tetap dengan perhitungan. Iya. Jangan asal berani aja tanpa ilmunya. Jadi nekat aja. Punya modal 5 miliar, saya buka usaha ini, tapi nggak bisa. Saya mau buka usaha jual beli mobil, tapi nggak tahu mesin mobil ini seperti apa, nggak tahu harga mobil ini berapa, ya itu punya 5 triliun juga habis. Iya. Intinya dengan ilmunya dulu, dengan perkiraannya dulu. Berani melangkah, jangan terlalu banyak hitung-hitungan sampai nggak kehitung. Nah ini yang bahaya. Kebanyakan tuh menghitung sampai nggak kehitung. Jadinya nggak kehitung, nggak melangkah gitu. Iya. Jadi hitungannya yang standar aja, tapi melangkah. Karena manusia itu nggak akan tahu seperti apa di depan. Jadi nasib ya kembali atau ke kegaiban. Jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita, karena nggak bisa direncanakan, nggak bisa dituju, nggak bisa saya ingin seperti ini, itu nggak bisa dipastikan hasilnya, gitu. Kalau hasilnya nggak bisa dipastikan, tetapi kalau rencananya, tujuannya itu harus dituju. Saya ingin menjadi A, itu harus. Nah, makanya harus, jangan menyerah dulu, harus, karena kita nggak tahu di depan, siapa tahu kita ingin menjadi saya ingin menjadi artis, siapa tahu bisa menjadi produsernya, itu kan nggak tahu, malah lebih tinggi jadi produsernya. Iya. Gitu. Jadi intinya melangkah, terus melangkah, belajar dan belajar, apapun bidangnya ya, apapun, semangat. Dan kalau yang bangkrut jangan langsung menyerah, bunuh diri, jangan. Tapi pelajari kenapa bisa bangkrut, gitu. Karena nggak mungkin bangkrut kalau nggak ada kesalahan. Itu di bidang usaha ini banyak sekali, Bu. Iya, ada banyak. tipsnya nggak, Bu? Buat yang usaha tuh selalu banyak yang mengeluh, Don. Iya, kalau dunia usaha ini memang tadi ya. Sebentar, tanya dulu diri sendiri, saya usahanya karena apa? Saya usaha ini mau apa? Nah, itu dulu. Sehingga harapan kita ya itu tujuan kita akan sesuai dengan harapan kita, atau sebaliknya ya. Jadi saya mah gini, saya mau bisnis ini kan banyak nih, saya punya temen nih, dia punya kebun, dia jualan sayur, tapi tujuannya bukan buat dia kaya, karena uang dari sayuran ini, karena yang mengelolanya dan yang sebagainya itu semua anak yatim piatu. Jadi siapapun yang beli itu otomatis kita beramal, karena uangnya semua nanti buat anak-anak itu. Nah, sehingga dia udah lakukan ini udah bertahun-tahun. Jadi kalau saya selalu pesan dari dia, walaupun itu lagi sayur nantinya, tapi tetap ada pesannya, karena itu dia tujuannya bisnis bukan untuk bisnis, tapi ternyata bisnisnya makin besar gitu ya, dia juga heran. Nah itu yang kadang-kadang aneh, gimana? Ya, jadi maksudnya tujuan dia asalnya bukan untuk bisnis, dapat uang, taunya dapat uang, kan gitu ya. Bahkan anak-anak ini semua sekolah, udah ada generasi kedua, yatim piatunya dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita mau bisnis, jangan meraih yang terlalu tinggi dulu. Mengejar uangnya, jangan yang terlalu tinggi dulu, mulai dulu lah dari kecil. Ya, ada yang mau bisnis tuh bikin gedungnya dulu luar biasa ya. Gimana tuh, udah gitu mangkrak aja.
karena dia udah habis modal untuk isi gedungnya gitu ya. Nah itu kan berarti nggak pakai perhitungan. Dan tujuannya mau apa? Mau pamer atau memang mau bagus gitu. Jadi kembali lagi, kalau bisnis yang sekarang yang banyak gagal, selain terlepas dari dunia bisnis ya, yang sekarang mungkin pandemi ini hancur-hancuran, itu karena memang juga mau apa bisnisnya, tujuannya dulu apa yang mau diraih dengan bisnis gitu ya. Karena anak-anak sekarang anak muda sekarang yang generasi ini, mereka lebih jago cari uang karena memang keahlian mereka di gadget, di teknologi. Kita udah ketinggalan. Jadi yang umur kita tinggal ini aja, memanfaatkan hasil mereka ya. Gitu. Jadi mungkin kalau bisnis saya emang nggak suka aja gitulah. Makanya jadi pegawai negeri sipil aja. Ya udah. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Ini obrolannya saya bingung mau nanya apa lagi tentang ilmu psikologi, karena ilmu psikologi juga penting. Jadi pentingnya apa? Karena bisa menjadi bekal untuk kehidupan kita, bisa menjadi bekalnya apa? Karena banyak sekali manfaat yang kita jalankan sehari-hari berhubungan dengan ilmu psikologi. Nah, jadi sekarang masih aktif Bu? Iya. Oh, alhamdulillah masih aktif. Makasih banyak Bu ya. Sama. Udah mungkin hadir. ya, udah aja karena makin bingung nanti nontonnya. Saya mau nanya juga bingung, nanya apa lagi ya? Itu dia mau nanya dari penonton, boleh. Ada yang mau nanya nggak tentang diri sendiri atau apa? Terserah. Boleh. Ada yang mau nanya boleh. Belum pernah nih ada yang nanya dari audiens. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Nggak mau? Nanti Udah aja. Udah ngantuk kayaknya. Besok. Bapak itu melosot duduk-duduknya. Kayaknya udah mulai ngantuk. Ya sudah. Ya udah. Makasih banyak. Ya sama-sama. Nah, nanti Ibu jangan kapok main lagi ya. Insya Allah. Kasih. Ya. Alhamdulillah, intinya dalam setiap pelajaran itu ada kebaikan. Ya. Apapun itu pelajarannya, ambil yang baik-baiknya. Terus yang sesuai. Gitu. Kalau tidak sesuai, kembali ya jangan dipaksakan. Ya. Karena pelajaran itu nggak semuanya sesuai dan nggak semuanya sepaham. Karena di setiap pelajaran terkadang pendapatnya berbeda-beda dan pemahamannya pun akan berbeda-beda. Contohnya seperti kita ngobrol gini, banyak pemahaman yang berbeda dan banyak pola pandang yang berbeda. Padahal pemahamannya dari satu orang, tetapi dari satu orang ini bisa menimbulkan atau menjadikan pandangan-pandangan baru di sana. Gitu. Jadi intinya ambil yang baik-baiknya, kalau yang tidak baiknya jangan diambil. Dan ambil yang sesuai. Kalau tidak sesuai, jangan dipaksa diambil. Gitu, intinya itu aja ya. Yeah. Ambil ilmu-ilmu yang memang itu baik untuk kita. Dan insya Allah tadi ada banyak ilmu yang baik, terutama untuk para pelajar yang sedang belajar ilmu-ilmu gaib. Ini juga banyak ilmunya tadi ya, pelajari. Gitu. Terima kasih untuk malam ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya maupun dari Ibu, karena tidak diinginkan untuk salah kata ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.